Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pembahasan kali ini setelah kita membahas tentang perang Tabuk dan hal-hal yang berkaitan dengan perang Tabuk, masih di tahun yang sama. Jadi sepulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW itu ingin melaksanakan haji. Akan tetapi Rasulullah tahu bahwa orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu masih melaksanakan haji, masih melaksanakan haji. Jadi haji yang dilaksanakan oleh orang-orang musyrik itu sebenarnya yang diajarkan oleh agama Hanifiyah. Perlu kita tahu bahwa sebelum Islam itu datang, sebelum Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW datang, dan perintah haji juga itu disyariatkan pada tahun 6 Hijriah. Sebelum baginda Nabi itu datang, agama yang dianut oleh masyarakat Mekah khususnya itu adalah agama Hanifiyah. Jauh sebelum paganisme, jauh sebelum mereka menyembah berhala, jauh sebelum mereka menyembah berhala. Jadi haji yang mereka laksanakan itu memang apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail. Akan tetapi banyak karat-karat, khurafat, artinya banyak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng dari agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah itu agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini sebelum Islam itu datang. Jadi mereka ini, Nabi tahu bahwa mereka ini haji. Tapi talbiyahnya, kalau kita kan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang musyrik masih ada yang ikut haji juga waktu itu, dan mereka sengaja mengganggu orang-orang muslim, orang-orang muslim yang sedang melaksanakan haji waktu itu, dengan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah juga masih ada berhala waktu itu. Nah, nanti ketika Sayyidina Abu Bakar ini memimpin haji, itu nanti ada surat Baro'ah, dan Rasulullah perintahkan bahwa setelah mereka haji ini di tahun ini, setelah tahun ini udah nggak ada lagi orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik itu pas di tahun 9 Hijriah mereka sengaja mengganggu orang-orang muslim, dan mereka ini punya talbiyah sendiri. Tapi bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan itu. Tapi mereka punya talbiyah sendiri. Apa talbiyahnya? Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu dikerasin sengaja biar supaya orang-orang muslim yang sedang melaksanakan haji itu terganggu. Terganggu. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumumkan bahwa tahun ini, tahun 9 Hijriah, merupakan pelaksanaan terakhir yang dilaksanakan oleh kaum musyrik di Mekah.
Mereka tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Bahkan berhala-berhala yang masih ada di Mekah itu harus dihancurkan. Ya, jadi berhala ini sebelum Islam itu datang tadi kita sudah sebutkan bahwa mereka ini menganut agama Hanifiyah. Nah, terus berjalannya waktu sampai ada masa fatrah namanya. Masa fatrah ini masa kekosongan dari Nabi dan Rasul. Nah, di masa fatrah ini sangat rentan kepercayaan mereka ini terkontaminasi oleh kepercayaan lain. Ya, dan ini sudah dibuktikan bahwa ada seorang yang berasal dari suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah itu dari Syam. Ya, namanya Amir bin Lubai. Nah, dia ini melihat penduduk Syam sedang mereka ini terbiasa dengan menyembah berhala. Dia pelajarin itu dan dia meyakini bahwa ketika mereka menyembah berhala itu, mereka menjadikan berhala itu sebagai wasilah. Ya, wasilah. Jadi nggak salah mereka menurut Amir bin Lubai. Nah, akhirnya dia pelajarin itu, kemudian dia ingin mengajarkannya ke orang lain. Akhirnya dia pergi ke Mekah dan dia mengajarkan masyarakat Mekah waktu itu. Ya, mengajarkan masyarakat Mekah waktu itu. Nah, setelah dia bawa, ya, dia mengajarkan masyarakat Mekah waktu itu. Berhala yang pertama kali dibawa adalah Hubal namanya. Hubal. Ya, jadi ini berhala yang pertama kali ada di Mekah waktu itu adalah Hubal namanya. Hubal ini berhala yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah, dari Syam. Nah, lama kelamaan masyarakat Mekah terpengaruh dengan itu. Mereka yang tadinya beragama Hanifiyah, beragama yang dianut oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, termasuk sebenarnya masih ada, alhamdulillah masih ada yang masih menganut itu, tapi banyak di antara mereka juga yang terpengaruh oleh paganisme atau orang menyembah berhala juga. Sampai berhala yang ada waktu itu berjumlah 360 berhala. Ya, jadi bukan hanya Hubal, tapi ada Lata, Uzza, Manat, Neila dan lain-lain, ya. Sampai 360 berhala kurang lebih. Nah, masyarakat Mekah waktu itu yang masih ada, ya, setelah Fathu Mekah khususnya, itu masih tersisa orang-orang musyrik di situ. Rasulullah ketika di tahun 9 Hijriah ini sepulang dari Tabuk ingin melaksanakan haji, tapi mengatakan bahwa orang-orang musyrik yang melaksanakan haji mesti disingkirin dulu. Kita nggak mau terganggu oleh orang-orang musyrik. Ya, selain mereka mengganggu dengan talbiyahnya sendiri, mereka juga mengganggu dengan pakaian mereka. Mereka ini nggak berpakaian, jadi melaksanakan haji tapi nggak berpakaian, telanjang. Mohon maaf ya, telanjang. Kenapa telanjang? Menurut mereka telanjang itu sebuah penghormatan. Ya, sebagaimana mereka baru dilahirkan dari kandungan ibunya, itu kan dalam keadaan telanjang. Ini suci menurut mereka. Jadi simbol kesucian menurut mereka, telanjang itu adalah simbol kesucian. Ya, Rasulullah nggak mau hal itu terjadi lagi di Mekah. Di tahun ini Rasulullah menginginkan hal itu tidak terjadi lagi. Bahkan orang-orang musyrik di Mekah harus udah pergi dari Mekah, ya, dari Mekah. Dan tahun ini juga Mekah itu
sudah hak sepenuhnya orang-orang muslim, punya orang-orang muslim di tahun 9 Hijriah. Ya, di tahun 9 Hijriah Rasulullah ngutus Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Amirul Hajj itu pemimpin jemaah haji. Pemimpin jemaah haji. Nah, Sayyidina Abu Bakar beliau ini berangkat dengan 300 orang dan dibekali 20 onta. Sampai di sono sebenarnya disusul oleh Sayyidina Ali. Memang Sayyidina Ali ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu pas ditemui di satu daerah sebelum Mekah, itu pas ketemu bilang, engkau ini sebagai utusan atau sebagai pemimpin? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali bilang, saya hanya sebagai utusan yang diutus oleh Rasulullah untuk membacakan surat Baro'ah. Nah, di tahun itu turun surat Baro'ah, ya, surat At-Taubah yang kita kenal itu surat At-Taubah, di mana isi daripada surat At-Taubah ini adalah berakhirnya perjanjian dengan diumumkannya perang, ya. Kemudian juga ada penegasan tentang hakikat makna jihad. Jadi dari surat At-Taubah itu nanti kita akan pahami bahwa persoalan jihad itu bukan hanya persoalan defensif saja. Bukan ketika seorang musyrik menyerang kita bertahan. Enggak begitu. Tapi jihad itu bisa terjadi kapanpun. Kita sebagai muslim bisa melakukan jihad untuk ofensif, ya, untuk menyerang, ya. Jadi perintah jihad itu adalah perintah yang tetap bukan hanya sebagai defensif saja. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sayyidina Ali ketika sampai di Mekah, ya, sampai di Mekah itu menyampaikan surat Baro'ah, surat Taubah kepada penduduk Mekah. Kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Ali, kepada Ali radhiyallahu anhu. Ada yang nanya ke Ali radhiyallahu anhu, apakah yang hendak Anda sampaikan? Beliau menjawab bahwa dia ini datang karena memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat Baro'ah, ya. Dan kami menyampaikan bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tidak boleh bertawaf dengan telanjang. Barang siapa mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka perjanjian itu hanya berlaku sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Jika 4 bulan itu telah berlalu, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Setelah tahun ini, tak seorang musyrik pun yang boleh menunaikan haji. Ya, ini Ali berkata itu berulang-ulang katanya. Jadi diulang-ulang terus penegasan bahwa orang musyrik nggak boleh lagi setelah tahun ini melaksanakan haji. Beliau berkata, aku kemudian menyampaikannya sampai suaraku ini serak, katanya, sampai suaranya serak. Ini maksud dari firman Allah, wa adzanu minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Ini surat At-Taubah ayat 3, ya. Dan inilah suatu permakluman atau pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu
bertaubat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya, ini Sinali menyampaikan ayat ini, pesan dari Rasulullah. Dari seruan ini sekaligus menandai berakhirnya paganisme di Jazirah Arab. Paganisme itu menyembah banyak dewa. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa berhala yang pertama kali dibawa atau ada di Mekah itu Hubal namanya, yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Amir bin Lubai ini dapat dosa jariah ya, karena dia yang pertama kali membawa berhala, sehingga orang-orang masyarakat Mekah waktu itu menyembah berhala. Ya, walaupun masih ada yang menganut agama Hanifiyah, sebagaimana kakeknya Nabi. Ya, kakeknya Nabi itu masih menganut agama Hanifiyah di masa-masa Fatrah. Orang tua Nabi katanya juga begitu. Nah, setelah itu tidak ada lagi pembuat berhala, dan tidak akan ada lagi berhala yang disembah setelah tahun tersebut. Nah, ini adalah kisah di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masa Rasulullah masih hidup, karena Rasulullah itu melaksanakan haji itu ada yang mengatakan 3 kali ya. Di tahun 6 Hijriah, yaitu pertama kali disyariatkannya haji di tahun 6 Hijriah ya. Kemudian di tahun 9 dan haji wada di tahun 10 Hijriah katanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa ibrah, bahwa yang pertama, orang-orang musyrik dan tradisi mereka dalam haji. Tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka ini haji juga orang-orang musyrik, tapi haji yang mereka bawakan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Hanifiyah. Ya, agama Hanifiyah, agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, ini enggak sesuai. Padahal ya, agama yang ada yang dianut dulu itu adalah agama Hanifiyah. Nah, banyak penyelewangan, banyak kemasukan karat-karat jahiliyah dan kebatilan, ajaran kemusyrikan, sehingga warna kemusyrikan lebih dominan daripada yang seharusnya dilakukan berdasarkan akidah tauhid. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ais, berkata bahwa kaum musyrikin sebelum tahun ini menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin. Ini terakhir. Nah, setiap kali haji mereka selalu mengganggu orang-orang muslim. Mereka ganggu orang-orang muslim dengan talbiyah mereka sendiri. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Dia nyebutin itu berkali-kali dengan keras ya talbiyahnya. Pengen nyaingin orang-orang muslim. Nah, berapa orang di antara mereka melakukan tawaf dengan telanjang tanpa pakaian. Kenapa? Karena perbuatan ini mereka anggap sebagai penghormatan, simbol penghormatan kepada Ka'bah. Kata seorang di antara mereka, dia tawaf di Ka'bah sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada kekotoran benda dunia yang melekat di tubuhnya, katanya. Ya, kotoran-kotoran jahiliyah ini habis pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah ini orang-orang musyrik udah nggak ada lagi di Mekah. Ya, sampai saat ini. Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang bahwa Abu Bakar memimpin jamaah haji pada tahun 9 Hijriah. Mungkin di sisa waktu ini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, dipersilahkan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyebut pada agama Hanifiyah. Ya. Itu syariatnya gimana Pak? Istilahnya cara sholatnya apa gimana? Oh iya, agama Hanifiyah ya. Dijelaskan di surat Al-Baqarah itu am kuntum syuhada idh hadara yaqub al-mautu idh qala ya bihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa agama Hanifiyah itu ada istilah juga istilah muslim, karena di ayat itu dibilang am kuntum syuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li abihi ma ta'buduna min ba'di idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di ya. Jadi yang disembah oleh nabi-nabi dulu itu adalah Allah, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Yakub dan lain-lainnya. Itu yang mereka sembah dan mereka ajar-ajarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di akhir itu disebutkan wa nahnu lahu muslimun. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini juga istilah agama mereka adalah Muslim, Islam. Tapi ada yang mengatakan ini hanya istilah saja. Ya, hanya istilah bahwa mereka Muslim. Muslim itu artinya tunduk, patuh terhadap ajaran agama yang dibawakan oleh nabi-nabi dan para rasul. Ya. Nah, bagaimana cara sholat mereka? Dulu saya pernah membaca di kitab Jawahir Lu'lu'iyah bahwa sholat yang kita bawa itu adalah ajaran-ajaran dari agama-agama sebelumnya. Ya, agama-agama sebelumnya. Hanya saja agama-agama sebelumnya itu ada yang mengatakan bahwa satu waktu itu, jadi Nabi Ibrahim itu di sholat apa, misalnya sholat subuh. Kemudian Nabi Yakub, saya agak lupa ini masalah apa namanya, nabi-nabi apa dalam sholat apa itu agak lupa. Tapi ya secara kesimpulan yang pernah saya baca bahwa yang kita laksanakan, sholat yang kita laksanakan adalah kolaborasi atau perkumpulan dari sholat-sholat agama-agama atau ajaran-ajaran Nabi terdahulu, gitu. Nabi-Nabi terdahulu. Sujud juga mereka, ya. Nyambung pertanyaannya. Ya. Jadi mengenai sholat itu kan ada dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menyebut sholat itu. Tentu bertemu dengan Nabi-Nabi minta diskon. Apakah ada korelasinya dengan penjelasan Ustaz tadi? Sebenarnya waktu Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu yang tadinya 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu. Itu didiskon jadi 5 waktu. Ya, artinya berarti sholat Nabi-Nabi yang sebelumnya juga. Iya, ada korelasinya. Itu dijelaskan di kitab Jawahir Lu'lu'iyah tuh seperti itu. Ada korelasinya, artinya kita bisa tahu bahwa ajaran Nabi terdahulu itu sama gitu, cara sholatnya itu sama. Hanya saja di kita di Islam itu yang dibawakan oleh Nabi itu perkumpulan dari sholat Nabi-Nabi terdahulu gitu. Itu di kitab Jawahir Lu'lu'iyah dijelaskan seperti itu. Ada kitab banyak ya yang menjelaskan bahwa Nabi ini mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi terdahulu. Ini istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad juga. Ya, diantaranya itu kalau kita berbuat dosa itu masih ada celah untuk taubat, walaupun mohon maaf yudnibuna
kata Imam Hasan Basri itu hal-hal yang bisa membuat hati keras itu adalah yudnibuna roja'at taubah, yaitu ketika seorang berbuat dosa, dia mengetahui bahwa oh nanti kalau saya taubat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada unsur meremehkan dosa karena berpikir bahwa Allah itu Maha Rahmah. Ya, Maha Rahmah. Nah, karena dia meremehkan dosa sehingga apa? Ini yang membuat hatinya ini keras. Fasyahwatun nafsi ma'dzunubi mujibatani ila qaswatil qulubi. Itu Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan syahwat diri dan juga dosa-dosa yang kita kerjakan itu lama-lama akan membuat hati kita ini keras. Ya, Nabi bersabda, al-mu'minu idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang mukmin kalau berbuat dosa itu akan mencoret hatinya, akan membuat titik di hatinya. Semakin banyak dosa yang dia perbuat, maka hatinya itu penuh dengan coretan hitam. Dan itu bisa dihilangkan dengan taubat. Ya, tapi jangan sengaja-sengaja. Oh, nanti kita dosa ntar ada taubat ini, gitu ya. Menganggap bahwa Allah itu Maha Rahmah. Memang Allah Maha Rahim dan Rahman. Akan tapi kalau kita sengaja berbuat dosa seperti itu bisa membuat hati kita ini keras, kata Imam Hasan Basri. Nah, masa sebelum Nabi kita itu kalau berbuat dosa itu benar-benar hukumannya benar-benar langsung cash. Artinya kalau berbuat dosa misalnya maka nanti ditaruh, dipampang di pintu depan rumah itu bahwa dia ini pernah melakukan dosa gitu. Dipampang benar-benar sampai ada hukumannya itu. Kalau berbuat dosa maka harus cara menebus dosanya itu dengan cara bunuh diri. Mohon maaf, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum faqtulu anfusakum. Berbeda dengan zaman kita. Nabi Muhammad SAW ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika berbuat dosa masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan kita ini termasuk umat akhir zaman. Tapi nanti di akhirat yang pertama kali dibangkitkan itu adalah wa awwaluhum idza bu'itsu. Pertama kali dibangkitkan itu adalah kita umat Nabi Muhammad. Ya, jadi yang lama nunggu itu justru umat-umat sebelum kita. Ya. Wa awwaluhum idza bu'itsu wa annal jannata muharramatun ala sa'iril umam qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuh. Termasuk keistimewaannya juga surga itu nggak bisa dimasukin sebelum oleh umat-umat terdahulu, sebelum Nabi Muhammad dan umatnya itu masuk surga. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu belum bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga duluan. Ini termasuk keistimewaan, karena kesempurnaan ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui ya sebagai umat Nabi Muhammad. Inilah pentingnya kita mempelajari sirah, termasuk niat kita mempelajari sirah Nabawiyah adalah semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.